bisa dikuasai perusahaan. Misalnya contohnya kayak smartphone. Smartphone itu kan ada beberapa perusahaan penghasil smartphone kan, kayak misalnya Apple, Samsung, LG, terus apalagi HTC dan lain-lain. Nah, itu kan banyak pemain di dalam pasar smartphone kan. Nah, pangsa pasar itu atau market share itu berapa persen yang bisa dikuasai suatu perusahaan di total pasar yang ada. Jadi kan pasar smartphone, misalnya ada 5 perusahaan yang menghasilkan smartphone. Nah, 5 perusahaan ini dia bisa mencakup berapa persen dari konsumen yang ada di pasar smartphone ini. Itu pangsa pasar atau market share. Paham? Jadi misalnya Samsung menguasai 30% pasar smartphone misalnya. Nah, berarti dia sudah menguasai 30% dari keseluruhan pengguna smartphone kayak gitu. Jadi total penggunanya berapa yang dikuasai oleh suatu perusahaan itu berapa persen, itu pangsa pasar atau market share. Oh ya, wah sakit apa itu? Semoga cepat sembuh. Paham konsepnya pangsa pasar? Halo? Yang lain? Ini yang lain kok tidak bersuara? Bisa dengar saya kah? Nah, terus di sini ya, kalau misalnya sudah ada pangsa pasarnya, sudah bisa dapat market share-nya, terus reputasi perusahaan juga baik, kan otomatis ketika kita punya reputasi baik misalnya di mata konsumen dibandingin sama kompetitor, misalnya kita terkenal layanan kita yang paling baik di antara perusahaan lain, nah itu kan reputasinya bagus. Nah, ketika kita mempunyai reputasi yang bagus, kita bisa menentukan harga di atas pesaing. Jadi ingat kan, salah satu cara menentukan harga itu kan tergantung dari pemimpin di suatu pasar, ya kan? Nah, itu makanya kan ketika kita menjadi pemimpin di dalam satu pasar, kita bisa menentukan harga yang lebih tinggi. Nah, harga yang lebih tinggi ini juga karena bisa menjamin kita memberikan kualitas yang baik. Makanya itu. Jadi ketika kita punya reputasi baik, kita bisa menentukan harga lebih tinggi atau price premium ini. Terus kita juga bisa mendapatkan pangsa pasar lebih banyak. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, otomatis penjualan kita akan meningkat dan itu akan mempengaruhi profit. Jadi, kalau offensive marketing seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada. Terus saya lanjutkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini kelihatan kayak ini. Saya sendiri nggak kelihatan. Bisa dibuka halaman 9.6. Itu kategori pelayanan. Tempat untuk bekerja, tempat untuk bertransaksi, sama tempat untuk berinvestasi. Yaitu lingkungan untuk pengembangan dan pertumbuhan individu mendukung ide-ide. Jadi ini untuk mengembangkan model dari ini tadi loh, model PEMS, Profit Impact of Marketing Strategy. Jadi kalau kita mengembangkan model ini profit impact, jadi untuk meningkatkan profit itu bisa dari salah satu ini, kita mau meningkatkan yang mana dari situ. Itu kategori-kategorinya, macam-macamnya bisa dibaca di halaman 9.6. Terus kalau yang sekarang kita bahas tentang defensive marketing. Nah, kalau defensive marketing tadi tujuannya apa? Masih ingat nggak? Defensive marketing tadi tujuannya apa? Mempertahankan pelanggan itu bahasa Inggrisnya apa?
Customer retention. Jadi tujuan utama kita kalau di defensif itu berarti mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi jasa kita itu untuk mempertahankan pelanggan. Nah, caranya bisa melalui lower cost. Itu kita bisa lower cost, terus volume of purchase, price premium juga bisa, sama word of mouth. Word of mouth kan masih ingat kan? Word of mouth itu apa? Word of mouth itu kan dari mulut ke mulut, jadi promosi dari mulut ke mulut. Nah, kalau untuk yang lower cost itu, kita itu daripada kita mencari pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, itu jauh lebih murah. Jadi kalau kita mencari ini, kalau berdasarkan di buku ini, kalau kita mencari pelanggan baru itu menghabiskan biaya bisa 5 kali lebih besar daripada kalau kita mempertahankan pelanggan. Lower cost itu bukan harga lebih rendah loh. Cost itu ingat nggak? Cost itu apa? Lower cost itu bukan menawarkan harga lebih rendah. Tapi cost itu apa? Cost itu biaya. Jadi dengan kita mempertahankan pelanggan, biaya yang kita keluarkan itu lebih sedikit daripada kalau kita mencari pelanggan baru. Karena apa? Kalau kita mencari pelanggan baru itu kan kita harus promosi lebih banyak kan, harus meluangkan waktu lebih banyak. Tapi kalau kita mempertahankan pelanggan, ya paling nggak kita cuman biasanya bisa lebih berkomunikasi atau mendengarkan keinginan pelanggan yang sudah ada itu seperti apa, kan lebih dekat semuanya. Jadi nggak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Kalau baru pasti kita perlu banyak biaya promosi. Dan perusahaan-perusahaan itu rata-rata dia berani mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk promosi. Tuh, makanya kalau kita bisa mempertahankan pelanggan, biaya yang kita keluarkan itu lebih sedikit. Terus habis itu yang kedua, volume of purchase. Itu pelanggan yang terpuaskan biasanya akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan penawaran pelayanan lain yang dimiliki perusahaan. Jadi ketika kita sudah punya pelanggan, itu biasanya dia mau untuk mengeluarkan uangnya lebih banyak. Ini sebentar ada suara. Saya nggak paham itu ngomong apa. Jadi dia berani membayar lebih sama kita. Misalnya kita kan satu perusahaan, saya restoran. Restoran kan pasti kita punya banyak makanan, jenisnya maksudnya. Jenis makanannya kan banyak juga. Kita mungkin kalau bisa diversifikasi mungkin kita bisa buka jasa yang lain. Nah, itu ketika kita punya pelanggan yang setia, dia pasti mau, misalnya kita punya produk baru, dia pasti mau membeli produk kita, karena sudah terbukti, misalnya terbukti makanannya enak, atau kalau yang lain misalnya terbukti pelayanannya oke. Jadi mereka nggak segan-segan untuk membeli di kita. Itu keuntungannya kalau kita punya pelanggan yang setia. Karena apa? Karena kadang kalau dari sisi konsumennya ya, ini kan kita bicara dari sisi perusahaan, tapi kalau dari sisi konsumennya, ketika kita misalnya mau coba perusahaan yang lain, saya mau coba makanan lain, itu kan ada juga namanya switching cost. Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar kata-kata switching cost nggak? Switching cost, switching cost. Ada yang tahu? Switch. Yang pertama switch. Switch itu kan berpindah. Jadi switching cost itu biaya yang dikeluarkan seorang pelanggan ketika dia berpindah ke perusahaan lain, itu switching cost. Nah, jadi kan misalnya